Ini coba dulu kami katakan di kalau semua jumatan berapa ibu berangkat, kalau semua tinggal mabet wonten balik di pertemuan di Sabusong, awet menikah pada dipun mulai. Sampai jumatan bapak ibu berangkat yang dari mabet, kalau semua tinggal mabet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera kagem kita sedaya. Amin. Wonten asalipun para sepuh sesepuh ingkang tunggal-wasi, wonten asalipun Bapak Nur Rahmati selaku Kasitapek di Kecamatan Lampung Kawasi, wonten asalipun Mas Taufik Walidaya selaku Kepala Desa Kecamatan Kawasi. Sumrame pun dumateng Bapak Ibu perangkat Desa Pucuk, lan ugi Ketua RT RW Desa Pucuk, lan ugi BPD, Dekan BPD ingkang kawula singgi. Menika sadaya kula matur nuwun monggo tansah dherekaken ngaturaken raos puja saha syukur puterasanipun Gusti Agung njawit saking berkah rahmat sayane kita baca mitasipun keparengaken kempal manunggal wonten balai pertemuan desa Pucung mriki kanthi ngawontenaken sosialisasi penyelenggaraan pemerintah desa Pucung terkait pelaksanaan APBDes. Nah, ing saderengipun kalau masalah maksud tak rumiyin monggo tansah dherekaken ngaturaken raos puja saha syukur puterasanipun Gusti Agung njawit saking agung barokahipun rahmat hidayanipun kita panjasami tasih dipun keparengaken kempal manunggal wonten balai pertemuan desa Pucung niki kanthi mangke rayu ijin boten wonten alas dengan apa. Bapak Ibu yang kalawasi, sepisan kula nuwunaken nagui samudra sami awit Bapak Kepala Desa boten saged rawuh menghadiri wonten ing mriki awit wonten kepentingan yang boten saged dipun wakilaken pramila niki wakil jumatan kawula. Salajengipun saking Pemuda Desa Pucung ngaturaken sugeng rawuh wabil khusus dumateng Forkominda Kecamatan Siromoko lan ugi Bapak Ibu Brora sedaya ingkang sampun kersa nggaraken wekdal luwih penggalih saged menghadiri wontenipun acara siang menika. Pramila cek menika kula minangka wakil saking Pemuda Desa Pucung ngaturaken agung panuwun ingkang sampun. Para bapak, para ibu ingkang kalawasi, wontenipun acara siang menika mangke badhe dipun beberaken saking Bapak Nur lan Mas Taufik terkait dengan pelaksanaan APBDes lan napa kemawon wonten pelaksanaan menika. Namun saderengipun wontenipun pelaksanaan saking Pak Nur, sosialisasi Pak Nur lan Mas Taufik niki kula nyinggung sekedhap terkait anggaran dana desa yang mlebet wonten ing Desa Pucung. Terus terkait kalian terbukaan publik niku wonten ing ngajengan sampun dipampang kita mencetak 8 pasang banner Pak, dipasang di berbagai sudut itu terkait keterbukaan publik APBDes dan realisasi tahun 2022 dan sampun pelaksanaan. Itu bukti bahwa pemerintah Desa Pucung menika ora istilahipun menika diri-dirian, itu wujud dari keterbukaan dari pemerintah Desa Pucung. Makaten pramila awit saking menika monggo kita kawal kaitanipun dengan pelaksanaan menapa kemawon. Mugi-mugi dengan pengawalan banyak sedaya pelaksanaan pemerintah Pucung saged sae boten wonten alangan tunggal badan. Terus terkait dana-dana yang masuk untuk Desa Pucung niki pendapatan keseluruhan menika wonten 2.110.484.000 rupiah untuk Desa Pucung untuk saat ini mengalami kenaikan yang signifikan. Terkait menika dipun bagi dari berbagai bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan menika 1.029.976.000 rupiah menika terkait kalian siltap tunjangan RT RW BPD dan operasional pelaturan
niku sampun memenuhi istilahipun niku aturan Kemendes. Jadi boten urusan karepe dhewe. Iki sudah sesuai aturan, semua Indonesia sampun terima dan sudah diverifikasi dari pihak kecamatan. Ternyata kita sudah lolos terkait menika. Terus bidang pembangunan, menika kita bisa menyisihkan untuk tahun ini karena tidak adanya batasan maksimal dari BLPDD. Jadi tidak berfokus pada COVID-19. Untuk pembangunan bisa menganggarkan Rp729.255.000 itu terkait pembangunan. Jadi untuk tahun ini kita bisa menganggarkan pembangunan dan untuk pelaksanaannya nanti bisa dikawal bersama dan nanti akan disampaikan sosialisasinya oleh Bapak Norongadi lan ugi Mas Taufik Mekatan. Salajengipun bidang kemasyarakatan ini 54 juta. Terus bidang pemberdayaan masyarakat 165.271.000. Terus belanja tak terduga menika wonten 137.900.000 ini bagian dari KPM BLTDD itu sudah masuk belanja tak terduga. Terus jumlah pengeluaran jumlah belanja 2.106.427.386 rupiah. Surplus defisit 5.953.396. Itu surplus ditutup dari silpa tahun yang kemarin. Wong menawi namung kadet wonten kaitanipun kalian paparan yang mriku secara singkat kemawon. Lain mangke terkait kalian inti niku wonten web desa nek panjenengan kagungan HP Android saged dipun buka tek kliwere desa pun wonten web desa niku mulai berjalan. Jadi langsung di share wonten web desa desapucuk.id niku mungkin jenengan saged nek boten jenengan saged wonten sekretariat terkait kalian pelaksanaan dan APBDes dan lain-lainnya itu terbuka kemauan. Nah ini sistemnya era terbuka publik. Nanti buatan sing istilahnya ditutup-tutupi buatan. Bahwa menawi namun kata pembukaan kaulo wonten ing acara siang menika wonten kirang langkungipun anggen kula matur kurang lamun nyuwun bisa nuturaken sami. Lain mangke terkait kalian sosialisasi saking Porkominca menawi panjenengan kagungan pandangan unek-unek disampaikan awon. Materi baru, pemain angkatan, akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Tarik beserta staf dan jajarannya, Pak Kepala Dusun, Pak RT, Pak RW, beserta rekan BPD yang akan saya hormati, Mas Taufik selaku Gubernur Desa. Puji syukur alhamdulillah, monggo rasa kita tenaga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali penjenengan dengan saya dan kami dalam rangka rapat koordinasi pemerintahan desa. Bapak Ibu, di depan sudah disampaikan oleh Pak Sekdes bahwa untuk tahun anggaran 2023 Desa Pucung mengelola dana 2,1 miliar. Ini oke napa sedikit? Sedikit ya? Iya, ketimbang loro setengah ya sedikit. Tapi dibandingkan karo desa-desa liyane Pucung iku oke di Wolo. Masih ada juga 2 miliar munculin berapa? Sekitar itu. Bila mengelola anggaran yang 2 miliar sekian itu perlu satu SDM yang memang mumpuni. Kudu mumpuni nyai gawe. Kudu sing mumpuni. Artinya SDM-nya juga benar-benar ada. Yang kedua,
kegiatan 2 miliar itu harus seiring sejalan karo panjenengan. Nah, hati-hati. Mula pasal yang mau matur ngendika butuh dikawal. Nek mau ngawal kuwi apa golek salahe apa benerke apa golek benere dhewe. Wong ngawal. Wong ngawal berarti ada sing dikawal. Sing dikawal pemerintah desa. Saat pemerintah desa kuwi rada mrenceng panjenengan sing benerke. Ora ngono. Gitu. Orang golek salah ya. Jadi nek salah wis urung-urung sida salah iki panjenengan wis padha karo wong anom kae. Enek kene nenek ngoten ya. Aku mbiyen tukang anom. Dadi nek sapi kuwi arep nebak, ku sadurunge nebak wis digite. Sama dengan pemerintah desa. Saat pemerintah desa itu mau melenceng wis di elekne karo DPD, karo perangkat, karo Pak RT, Pak RW semua. Itu butuh pengawalan panjenengan. Jadi pengawal itu ora golek salah. Ini aja nganti sing dikawal kuwi salah. Maksudnya pengawal. Yang ketiga, 2 miliar niku terdiri dari untuk sarpas sekian banyak sekali. Termasuk insentif panjenengan. Kenapa dari ini RT RW? Oh hari ini tau, ngiras kan? Kudune hari ini sisa ngumpulin Pak RT, Pak RW kan? Penjenengan dari insentif yang 400.000 per bulan, saat ini dari 400.000 per bulan tahun ini, saat ini aja mundak jadi setengah juta. Belok kan? Belok, setengah juta loh Pak. Mula saya ngurung digadai ini gadai no. Setengah juta ya. Kenapa lu gadai ke Pak RT ini? SKNAT paling Pak. Iku nek paling mau kondo niku ora tak boleh keluar. Paling Pak. Ora didol Pak. Lu jajal digadai kita kan duit diparani. Jadi 500.000. Kemudian perbandingan pulau Pak, desa dengan kelurahan itu nek zaman biyen, desa niku meri karo kelurahan. Nggih to? Ramakan niku ada 2 kelurahan, Purworejo dan Tengahdijo. Termasuk kula niku dibesarkan di kelurahan. Lahir nek kelurahan, gede nek kelurahan, dibesarkan di kecamatan. Sakniki Pak, kecamatan kelurahan itu arep mbangun itu berpaitan duit 100 juta. Pun mas bayangin, duit 100 juta iki tekan ndi. Ini penjenengan desa Pucung ini wasampun disampaikan untuk pembangunan sarpras itu ada 700 sekian juta. Gitu? Ini sampai nomor dhewe lokasi ini sing dibangun Bu tahun 2023. Pun derek, pun duitnya nggih pun pirsa seperti kan? Derek. Nah, ini perlunya saya hadirkan penjenengan di sini untuk mensosialisasikan kegiatan apapun semua yang didanai dari sumber dana desa. Nek sampai mau dari pirsa kita sana disampaikan. Nah, saya kira pokoknya nomor duit komite kan ya kudu dijelaske jane. Era keterbukaan itu harus dijelaskan dari asal muasal anggaran. Asal anggaran itu komite. Kedua, panitiane sapa, PPK-ne sapa, itu jelas. Aja berabang-abang lambi. Nggih. Penjenengan kalau pemerintah desa itu kok rada mrenceng, ngelenge Pak, dileke ndak apa-apa. Pak BD. Hadir tak Pak BD? Fungsi penjenengan adalah fungsi kontrol. Kontrol banget ini. Kabeh. Termasuk penjenengan barang. Dikontrol pekerjaannya piye. Nenek pembangunan piye di kontrol. Niku fungsi penjenengan selaku badan perwakilan desa BPD. Fungsi utamanya adalah kontrol.
sadurunge saka kecamatan utawa saka kabupaten itu hak panjenengan. Terserah mau 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali silahkan, tidak apa-apa. Tapi panjenengan punya ugeran atau punya dasar yang aran ngontrol APBDes panjenengan. BPD itu dikai penjabarannya APBDes ben sinau selama ini kita entuk dereng diparingi APBDes ya. Diparingi apa mboten Pak BPD? Pun. Nah, niku jenengan pelajari untuk penjabarane. Nah, iki sumber saka kuwi. Wis ditindakake urung to jenengan kok pangkat di sekretariat. Tidak apa-apa. Wong panjenengan itu sebagai wakil dari masyarakat. Jadi bene panjenengan punya kewenangan, panjenengan punya hak tindak nih. Hak ditampa kewenangan panjenengan dilakoni. Aja kudu mek kancane dhewe. Olah BPD rasa wis kaya ngene. Jangan. Secara struktural BPD itu dewane desa, Pak. Nek pomo BPD niku wong maaf sing istilah wong disiplin banget utawa wong sing yes kritis itu harus disiplin banget ya. Saklek banget desa ya wani lho Pak mun jajal nang buktekne mboten wani aku beda jangan nek ra tandane Pak ketua BPD ra dadi nanti jadi BPD itu memang saklek sesuai kalau aturan saklek dalam arti kata ya sesuai dengan apa yang sudah ada. Artinya tertera di APBDes di penjabaran tidak dicek. Oh iya wis dicek bener ya sudah. Tapi kalau dicek kok enggak bener lah itu hak panjenengan. Nek kok ngomong kok ora padha lagi. Hak panjenengan Pak BPD. Bangga jadi anggota BPD. Tanpa niku sing jenenge APBDes sudah dadi nek arane kuwi arep nyambut gawe nganggo apa aja. Mila monggo sistem keterbukaan untuk menuju good government itu silahkan perannya masing-masing ayo nyambut gawe sesuai dengan perannya masing-masing. BPD kon garap-garapane Pak Cari ya wis. Sebaliknya Pak Cari kon garapane BPD yo pegang. Kan gitu, sesuai dengan perannya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Rasa kabeh diayai Pak, engko malah loro nek awak. Mulai kono. Semuanya sudah ada pos-posnya, semua ada tanggung jawab kecuali kalau saya tanggung jawab jalur tulung ya penjenengan itu. Itu. Jadi peran BPD monggo sebagai fungsi kontrol. Pak BPD ada 9 personel terbagi beberapa mewakili beberapa dusun kan ya. Nah itu silakan. Pak guru PAUD ada nih? Ada. Insentif penjenengan minta juga. Tahun ini kira? Ajar. Muda. Maunya itu kan? 200 jadi 300. Alhamdulillah. Yang ngaji Jawa guru PAUD ngomong jempol. Iya Pak, nek keluar kader bangsa ngono kuwi ora diopeni Pak. Guru PAUD niku sing satu dina mau diompoli anak bocah-bocah ya ora apa-apane. Mula berbagilah desa iso gaji, iso ngengi insentif karo guru PAUD, kader kesehatan, kader posyandu. Semuanya dikai tukang satu. Perkara gede cilik kok nek kelola anggarane kucung niku sekitar 3 miliar atau 4 miliar ngono sampean mungkin 1 juta. Pak RT jadinya 1 juta. Mungkinkah? Mungkin saja. Apa yang orang mungkin dunia itu penuh dengan mungkin mau berkarya mau bayar tangan taruh pulpen. Ya, oke.
Mula besok mau sing wis pensiun aja gelo. Wah, saya yuto lan yen ger 400.000 ora sah gelo wae. Rezekine dhewe-dhewe. Selanjutnya Bapak sekalian, terkait dengan pelaksanaan kegiatan sarpras. Niki wau tak delok isine talut kabeh. Ya memang nek jalan niki kita pun meh dirabat nih. Oh, ya. Jadi dana desa menika salah satunya untuk sing 20% niku untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu tinggal apa? Siji bisa untuk pengadaan benih. Niki rencananya dulu tunggu apa? Sing 20% dan desa masyarakat ya. Ini keluar cake. JUT Makadam Pucung Lor. Pak Pucung Lor pundi? Pak Kadus. Pak Kadus Pucung Lor. Oh, J. Oke. Niku wonten kegiatan sok JUT. Niku anggarannya pinten? Nah, tak kandhake saiki 50 juta. Nah, bener ya segera Guru nyambut gawe wae untuk jabut wae nyobaraken ora ngerti tok oleh duit kan. Saniki tak kandhani sampeyan untuk JUT Pucung Lor sejumlah 50 juta. Engko dikawal engko digarap oh ya diuti dhewe. Engko nek garap rapi wis enek. Rapi wis enek tukange nampa barang ono kudu ya. Kemudian untuk pembelian bibit jagung 93 juta. Nah, Pak Kelompok Tani kan, karena ya Pak RT, Pak RW, iki warga pokoke benih jagung 93 juta. Mbuh itu piro ora ngerti. Yen niki mungkin yo nek ora hati-hati dadi kemeren. Saniki sak kilo piro jagung karet jenis jagung itu ya? Rata-rata iki sing dituku napa? Enggak, harganya 100.000 kan gitu. 100.000 mampu orang 93 juta itu kurang kilo. Kurang kilo. 90 juta orang 100.000. 93 kilo. 930 merek sabar. Ini pun hitungannya per kakak nih. Kakak contoh. Berarti ada sendiri lah. Sekilo nih. Baru lor Pak. Baru lor. Nah, besok ini kan anggaran 2023 kan dari dilaksanakan. Tukangnya saiki kan dilurke besok kan tidak apa-apa. Perkara kok tukune iku pas mepet rendengan. Nah, gitu. Ini enten bibit ikan. JUT Cor Beton Pucung Kidul. Pak Pucung Kidul. Budi. Entuk 20 juta. Giling-giling 20 juta. Keluarganya dikandani. Dulur, iki untuk kegiatan Pucung Lor 20 juta. Nggo JUT ini nggo monggo. Kemudian mesin rajan tembakau. Oh, saya ngatur tembakau ini. Ini nek mesin rajan 15 juta. Talut irigasi ini di Gundi 30 juta Pak Gundi mana? Gundi itu kegiatan 30 juta. Pelatihan pembuatan pupuk ini peningkatan SDM 30 juta. Yang terakhir untuk yang 20% ini turi. JUT Cor Turi. Jadi 20% untuk ketahanan pangan digiling mangeling-eling. Sing untuk kegiatan itu mangeling-eling. Oh, danane saka JUT 20%. Besok diharap-harap bantuan sekilo jagung. Umpama ora tekan nanti soal labuan kok ora bantuan. Mangkekoke 90 juta. Itu mungkin karo pajak barang. Pajak selanjutnya untuk khusus yang sarpas yang lain yang bukan 20%. Itu contohnya
Taluk Jalan Pucung Kidul 20 juta. Oke banget. Sekali lagi saya harapkan Pak Kadis, Pak RT, Pak RW setiap ada kegiatan yang didanai dari desa, penjenengan harus pirsa iki dana sekolah. Kemudian selanjutnya untuk desa ini juga ada pengembalian restribusi pajak. Memiliki untuk 26 juta. Podo-podo membayar pajak, Pak. Nek kelurahan itu ora oleh. Enggak ada pengembalian pajak itu mboten oleh. Mula jan memeresna. Padahal pajaknya kaya Ngadirjon itu hampir 1 juta. Sak bil wae ora. Dikene entuk 26 juta. Pajaknya mongko 51 yo. Separuhnya dibalik lho, Pak. Masa kita aturan. Kemudian besok hari Jumat saya mengundang Pak Caret, Pak atau Kasipon nompo pipil penjenengan. Pajaknya tahun ini, bulan ini pun enten nggih kecamatan. So Jumat rapat dibagikan, dibayar, dilunasi. Cocok toh? Permasalahannya nopo? Dibaliki separuh luwih. Nek 26 ku separuh nek berarti nek itu kan 52. Mongko kene pajak e 51 separuh. Iki bisa ngomong-ngomong. Lho, kalian penjenengan siapke datang. Niki ada pembaruan data khususnya objek pajak. Ampun bedek berarti mengajeng mundak Pak kurang. Rasa bedek menyatakan pajak orang mundak ampun berarti. Niki mungkin menjadi siapin nik objek pajak. Jadi database mereka mungkin semuanya berbasiskan pada nik. Sampai nek Puskesmas nanti ikut jalur KTP tulis niki wis muncul jenenge sampeyan. PBB niki mungkin ya berbasis dengan nik. Niki kok ditulis, terus data listrik Pak, pekarangan, tanah, bangunan, gone sinoyo, niki semene listriknya pirang buat, 450 atau 900, niku kudu ditulis. Mungkin Pak Caret tak undang semua. Lah ada pertanyaan, lah umpamane Pak, lemah niku atas namanya Mbah Kakung, mongko Mbah Kakung niku pun mboten enten. GS sertifikatnya jeneng Mbah Kakung, PPLC jeneng Mbah Kakung. Lah niki pripun Pak? Ora usah ditulis. Niki ora usah ditulis. Mosok kok mati duwe itu kan? Niki mboten tulis kosong, keterangannya meninggal dunia. Ini nek pekarangan ya padha ning untuk listriknya ya mak tulis polisi menggunakan Pek mati wae listrike ya ora ditulis. 900 ya 900 ora usah diwai-wai. Wah, anu gandeng 900 tak oboke padahal 50 dulu. Ora usah ngono. Boten usah diwai-wai, Pak sampaikan apa adanya. Adanya apa jenengan sampaikan. 400 second ya 400, 900 ya 900. Ora usah ngowae. Ora usah nyuduh. Nambah yo rasa. Nggih, ayo latihan jujur ya. Awake dhewe kurang latihan ya jujur. Nggih to Pak Kadus? Aku ketok Pak Kadus mburi kae mesti dompet karo pedis ki beda isine. Ayo selipan iki mesti enek. Bawa jam mesti ra pirsa yen kene selipane. Mula ayo latihan jujur karo sapa karo awake dhewe rasa karo wong liya. Betul. Nggih. Kok iki 900. Kedah ngene. Ayo latihan. Oh jujur niku latihan abot kok. Itu. Terus yang terakhir Bapak sekalian, jadi cuacanya rada ekstrim, nggih, monggo hati-hati. Jadi ada fenomena alam bahwa jarak matahari dengan bumi itu jauh sekali. Sehingga jauhnya itu mengakibatkan suhu dingin dan curah hujan tinggi.
Monggo ayo hati-hati, jaga kesehatannya. Muga-muga kita tetap waras, sehat, waras. Perkara ora duit-duit nek kancane duit-duit waras. Perkara kurang wis nyat kanggo sewa wong niku umumnya ya kurang. Lah nek terus semene ya kurang itu semene. Cuma awal dhewe ayo bersyukur apapun yang kita terima yaitu yang harus kita syukuri. Nggih? Ora sah ngana-ngana terus tuwek. Pak Kadus. Rasa ngana-ngana. Wis tuwek. Kere-kere ra ngono. Oh ya iya. Jadi rasa gagas keinginan. Rasa maksa keinginan aku tak ini rasa. Sing penting kebutuhane pokok awake dhewe wis terpenuhi. Jagung nek njejit ra njejit ya ora apa-apa rasa. Oh, berarti rasa berarti. Asin. Nek lah yo iso jagung to? Iso, saged jagung. Mbok ora duwe duit, wayah jagung yo enek duit. Pas wayah arisan yo enek duit. Sanajan tak awake dhewe panjenengan niku petani ora mungkin duwe hasil seminggu 50.000 ora. Mboten petok to? Mboten petok. Nek kenapa bisa hidup sampai sekarang? Lah iya, mongko orane sing gaji 50.000 seminggu wong tani-tani. Alhamdulillah. Oh, jebule nek saka kene. Enggak dinyangeni. Itu jenenge rezeki. Jadi bejane gaji karo rezeki niku. Nek gaji jelas Pak Kadus sasi ya 2.50 itu jelas. Gaji. Ini nek rezeki luwes saka 2.50. Nek ora percaya kon ngitung. Nah, harus ngaku diri. Ini itu rezeki. Loh. Terus yang terakhir juga, ayo dikawal. Karena apa Bapak sekalian? Yang namanya kepala desa Pak Polo niku bertanggung jawab semua tekliring duit sing 2 miliar punjul niku. Nek nganti nek mlesete saka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sing kena Pak Polo. Nggih. Sing kena Pak Polo. Kalau penjenengan selaku kontrol sing ngawal iki bisane Pak Polo ora kena masalah. Wong dene wis dikawal nganti rencek kok nekat ya iku wis tegak wis ngono jamu wis kan ngono. Terserah. Tapi tak kalau kita Pak Polo Bujang enggak. Itu Bapak sekalian yang sampaikan sekali lagi. Mungkin umpamane pipil pajak niku bulan minggu pertama di bulan ketiga mungkin tersampaikan jenengan siap bayar kapan? Kira-kira pipil pajak niku kira-kira seminggu sesasi itu lunas 1 bulan. 1 bulan ya. Siap. Berarti kowe bro Maret itu ngedung pipil April akhirnya lunas tak tunggu. Ini Pak Polo sebulan lunas Pak. Hadiah itu mau lalu 6 juta. Biar terus kursi saya kira ngaku rek kursi saya bagian yang pucuk tok 6 juta. Dulu niku wajib sampai ya dibalik samono. Mulai kita bersyukur. Itu yang lagi Bapak sekalian, monggo kita tansah nyuwun marang Gusti Allah. Mugi-mugi warga masyarakat Pucuk sedayanipun diparingi kesehatan. Diparingi bagas waras gampang-gampilan golek rezeki sanget mangan. Bab mulus sandangane wong urip. Ditompo ikhlas diupayani ya diusadani ya jenenge ora bener. Arep golek usaha ya enek saranane. Terus Pak Sadam. Matur nuwun dari saya. Sekarang mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rahmadi selaku Kasih Katon Kecamatan Moko, Pak Azari selaku Kepala Desa Pucung,
dan beserta semua perangkat desa lainnya, Pak Kasih, Pak Kaur, Bapak BPD, dan semuanya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang ini masih dapat berkumpul di Balai Desa Pucung ini dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kami sedikit menambah dari yang disampaikan Pak Nur. Pangapunten Bapak Ibu, kami dari pendamping desa yang ditugaskan oleh Kementerian Desa PJDT, untuk tahun ini kami per 2 Januari kembali ditugaskan di Kecamatan Kepoko. Boten dipindah di 2016 kan ini. Beberapa hal Bapak Ibu, yang pertama mungkin kita tidak berbicara lagi tentang perencanaan ya, karena semua sudah direncanakan di tahun 2023. Di sana ada RKP, ada APBDes. Nah, APBDes sekarang sudah jadi, sudah disahkan, ditetapkan, dan di Pucung tahun ini untuk dana desa 1.139.505.000 rupiah. Pada tahap awal, tahap 1 sudah cair sebesar 40%, Bapak Ibu. 40% yang mana penggunaannya adalah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi mungkin lebih detail Bapak Ibu tentang anggaran tahun 2023 itu untuk apa, sudah disampaikan Pak Nur dan Pak Karim ya, silakan nanti untuk bersama-sama membaca ya. Karena untuk itu adalah wujud keterbukaan informasi, semua dipapang di sana. Yang pertama, bahwa pemerintah Republik Indonesia Bapak Ibu dalam hari ini sesuai dengan kesepakatan internasional, sesuai dengan data yang dirilis oleh internasional, maka yang namanya dari BKKBN dan Bappenas Bapak Ibu ini merilis yang namanya data kemiskinan ekstrim. Ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu dan perlu kita ketahui bersama. Kemiskinan ekstrim itu ada beberapa kriteria dan kategori yang itu tidak kami sampaikan atau istilahnya itu desi. Nah, dengan adanya kemiskinan ekstrim ini, semua desa itu mempunyai data. Yang data itu pengolahannya adalah juga dari desa, Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah dari namanya PPKBD dan sub PPKBD. Itu kader desa. Kader desa itu data. Jadi per rumah-rumah itu didata. Nah, ini dua WC maupun bedan. Di rumah itu kebersihannya bagaimana? Lantainya seperti apa? Ini data tahun 2021. Ini ya perlu kita pahami bersama. Jadi bukan data kemarin, bukan data 2022, tapi data 2021. Pada saat mendata, si PPKBD dan dalam ini adalah yang kalau di kecamatan itu di Dinas KB ya, itu tidak memahami kalau datanya akan digunakan oleh Bappenas. Maka dari itu muncul, ketika Bappenas menggunakan data ini, muncul yang namanya data P3KE Bapak. Maka data ini untuk menghapus kemiskinan ekstrim tersebut, itu semua kementerian harus terjun, harus istilah menika bahasa itu mengkonvergensi. Jadi ngeroyok, jadi kabeh mengikuti ngeroyok untuk penghapusan itu. Dalam hal ini saya berbicara adalah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.
Apa bentuknya Bapak Ibu? Yaitu BLT dana desa. Itu. Jadi tahun ini Bapak Ibu yang tadi sudah disalurkan sebanyak dalam di Pucung itu tadi 36 ya. 34 ya. Itu datanya sudah diambil dari P3KI itu Bapak Ibu. Ini perlu kami sampaikan terutama Bapak Kadul, Pak RT, mohon nanti untuk memahami ini ya. Jadi tahun ini BLT DD itu harus dilakukan pada nama-nama yang sudah terdaftar di P3KI. Ini yang bisa mengasih datanya adalah operator desa. Jadi data-data itulah yang mendapatkan itu. Kemudian dari pusat Bapak Ibu bahwa yang dana 1, sekian tadi ya, itu ada yang namanya mandatori kegiatan. Kegiatan yang dimandatkan dari pusat. Jadi desa kudu ngalokasine iki. Mandatori pada tahun ini ya itu dari pusat, dari Kementerian Desa. Itu adalah sebesar 10-25% dari dana desa, pagu dana desa itu adalah untuk BLTDD tadi. Kalau tahun kemarin malah lebih ekstrim Pak. Ini yang mengamanatkan adalah Perpres Peraturan Presiden 40%. Nah, sekarang menurun menjadi hanya 10 minimal dan maksimal 25%. Tadi dihitung ketemulah 34 KPM. Itu Bapak Ibu nggih perlu kita pahami bersama. Itu harus ada Bapak Ibu, kegiatan itu harus ada. Misalnya wah mesti bangun masalah mobil tadi kemarin merasa ngadarin tidak bisa karena ada resikonya. Resikonya apa? Desa-desa yang tidak menganggarkan BLTDD, dalam hal ini adalah mandatori tadi, mandatori kegiatan. Resikonya adalah nanti di penyaluran tahap ketiga tidak disalurkan DD-nya sejumlah 25%. Jadi ini bodoh mawon Bapak Ibu ya. Resikonya itu dari kalau tidak melaporkan itu maka yang DD tahap 3 tidak disalurkan. Kemudian mandatori yang kedua 20% dapat rasakan Pak Nur ya, wujud kegiatan seperti itu adalah mandatori untuk ketahanan pangan jenis kegiatan pun. Jadi untuk menunjang istilah pun menika kegiatan pertanian, peternakan, perikanan dan untuk kebutuhan pangan. Itu Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Jadi kenapa itu harus ada kegiatan itu? Misalnya ini tidak menjadi prioritas, harus diprioritaskan. Itu yang 20%. Ini Bapak Ibu ya. Kalau saya mengatur kemiskinan ekstrim tadi, ini kemarin itu ada dinamika. Data awal yang kami terima di Eromoko itu ada 4 desa, Tegalarjo, Temurarjo, Pasean dan Eromoko. Tapi setelah ada dinamika nggak tahu nih kemarin itu datanya apa. Betul 4 desa itu tidak masuk, malah kemarin termasuk Pucung Barat. Ada 7 desa. Oke. Yang diundang di Moloko Manis itu ya, itu kan kemarin. Ini sebetulnya juga berbicara data ini ya, ini karena yang mengolah pusat Pak, ada kesalahan juga, ada Pak Wagub itu malah masuk desil berapa itu juga ada. Ya tapi yang jelas itu ya, monggo nanti harapan kami tidak menjadi polemik dinamika di masyarakat yang 34 orang tadi dan itu yang berhak menerima BLT sudah disalurkan dalam 1-2. Kemudian kita berbicara tentang pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu. Kalau seperti tadi ya saya menyampaikan sampaikan Pak Nur bahwa pola kegiatan ini adalah swakelola. Artinya swakelola itu ya dikelola oleh desa yang bersangkutan Bapak Ibu. Jadi jangan membayangkan kalau pekerjaan infrastruktur maupun apapun yang di desa itu seperti proyek yang tender itu pakai benten. Makanya tadi barang ini sak omah nek enten sing mboten pas dielekne bareng tidak dalam rangka mengkritisi itu, tidak dalam rangka untuk istilahnya pun menika menjatuhkan atau istilahnya pun untuk apa nggih
itu demi kebaikan bersama. Kalau memang ada hal yang kurang pas, ya dibahas bersama-sama masyarakat. Nah, inilah pentingnya, karena swadaya itu adalah direncanakan oleh desa sendiri, dilaksanakan juga oleh desa sendiri. Kayak saat ini enten istilah pun menikah bahasanya adalah HUK-nya Pak. Nah, padahal sebenarnya kalau swadaya murni itu tidak ada. Ini karena untuk ya pengembangan wilayah dan istilah pun menikah biar ada semangat, nanti ada HUK-nya untuk kegiatan infrastruktur. Maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui Bapak Ibu, bahwa kegiatan swadaya, tahapan-tahapannya itu yang pertama adalah sosialisasi, sudah dilaksanakan seperti hari ini disosialisasikan di dusun A mendapat alokasi ini, dusun B ini dan sebagainya. Kemudian ada pendataan di lapangan, dicek kembali Pak, ketika akan dilaksanakan itu tim yang sudah terbentuk dalam hal ini TPK kegiatan itu cek lagi kondisinya seperti apa. Nah ini pun Pak Kulinan saya kira sudah namanya ini saya bacakan seperti itu tahapannya. Kemudian apabila ada perubahan kegiatan dirubuk lagi, seperti tadi kalau sarannya Pak Nur ya bisa Senombo itu dibahas lagi bisa Pak, nanti di tataran kegiatan walaupun kemarin di perencanaan mungkin rencananya bersak jalur ya, tapi ya karena dinamika ini APE mungkin lebih baik dilebarkan. Nah, yang penting ada musyawarah di tingkat dusun yang menerima itu, ada namanya perubahan kegiatan, nanti dirap ulang, dirap kegiatan diulang.